Bab 10. Semua tanggung jawab kamu. Apa kamu bilang? Hardy langsung berdiri dan membentak. Coba kamu ulangi ucapanmu lagi. Kamu akan menceraikan putriku. Meski keputusan Agam untuk menyetujui perceraian adalah jalan terbaik, kata-katanya membuat kedua mertuanya kecewa sekaligus gundah. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sombong. Mereka berpikir, mengapa Agam malah merendahkan keluarga Pambudi? Dia ini kan hanya seorang pecundang. Apa yang bisa membuatnya sampai mengatakan ini? Kamu dengar itu, Hardy? Kesombongan si pecundang ini malah semakin menjadi jeti. Baiklah, tunggu saja sampai pertemuan keluarga nanti. Aku akan menyelesaikan semua urusan denganmu. Sambil menunjuk Agam, Cahya menginjak-injakan kakinya ke lantai seraya menjerit. Akhirnya Citra pun tersadar dari rasa kagetnya. Dia menatap Agam dengan linglung. Dia selalu memimpikan perceraian ini. Namun, saat ini bukannya merasa senang, tetapi malah sebaliknya. Dia merasa sangat sedih. Tiba-tiba, ponsel Hardy berdering. Ini ibu. Apakah hati ibumu telah melunak dan akan mengembalikan properti itu kepada kita? Hardy menggelengkan kepalanya dan beranjak keluar untuk menjawab teleponnya. Cahya terus memikirkan uangnya. Jadi dia ikut berjalan keluar untuk menguping. Di ruang tamu, baik Agam maupun Citra tidak ada yang berbicara. Suasananya terasa agak canggung. Citra membuka jendela ruang tamu, sontak angin malah meniup rambut hitamnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menoleh. Wajahnya tampak cemberut. Dia membentak. Mengapa kamu menceraikanku? Agam bingung. Bukankah kamu yang ingin bercerai? Apa kamu bercanda? Tentu saja aku ingin bercerai. Kamu selalu memberikan tekanan kepadaku semenjak kita menikah. Aku sudah muak denganmu. Asal kamu tahu, aku akan tidur nyenyak malam ini. Sampai-sampai aku akan tersenyum dalam mimpiku. Citra berteriak. Agam menjawab dengan yakin. Aku tahu bahwa aku ini tidak pantas untukmu. Jadi lebih baik kita putus dengan damai. Ini akan lebih baik untuk kita berdua. Loh, kamu belum paham juga. Kamu tidak berhak untuk mengajukan cerai. Hanya aku yang bisa melakukan itu. Kenapa? Kalau aku tidak membantumu waktu itu, kakakmu pasti sudah lama mati dan kamu sudah menjadi pengemis di jalanan. Bisakah kamu mengabaikan semua jasaku ini setelah menceraikanku nanti? Agam selalu mengingat hal-hal ini. Jadi dia rela memikul semua penghinaan dari keluarga Pambudi. Agam mengangkat kepalanya dan melanjutkan. Sebelum perceraian, aku akan mengembalikan seluruh kebaikanmu. Aku juga akan meminta mereka untuk mengumbar semua harta yang pamanmu ambil darimu, dan mendukungmu di hadapan kepala keluarga Pambudi, Nyonya Miyati, bahkan di hadapan seluruh kota primadona. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Beraninya kamu melawan nenek. Dasar halu. Terlintas raut jijik di mata Citra yang menawan. Setelah beberapa saat, Hardy dan Cahya kembali. Mereka telah patah semangat. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka kusam seperti kehilangan harapan. Ya Tuhan. Sambil duduk di sofa dengan tak berdaya, Hardy mengangkat kepalanya dan menatap Citra. Dia terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya dan dengan berat berucap. Pamanmu, Jaya, dia telah membuat kesalahan besar. Penyakit Harsa kambuh lagi. Begitu Yesi mendengar berita ini, dia bergegas menuju ke rumah sakit bersama beberapa anak buahnya dan memanggil Jaya untuk melakukan pengobatan. Baik Jaya maupun para anggota keluarga Pambudi menjadi sangat bersemangat. Meskipun keluarga Pambudi memiliki giok naga, Yesi masih belum sempat melihat Agam. Jadi dia hanya bisa berantisipasi atas kemampuan pengobatan Jaya. Namun, jika Harsa berhasil disembuhkan di depan mata kepala Yesi, hubungan antara keluarga Pambudi dan keluarga Bastara akan menjadi jauh lebih erat. Kalau itu terjadi, status keluarga Pambudi dan juga Jaya di kota primadona akan melejit. Oleh karena itu, Jaya menjadi sangat percaya diri sehingga dia setuju untuk mencoba menerapkan akupuntur terhadap Harsa. Akibatnya, Harsa yang masih sadar malah langsung pingsan dan jatuh dalam kondisi kritis. Keluarga Baskara menjadi sangat murka. Jaya sungguh hanyalah seorang penipu. Berani sekali dia main-main dengan keluarga Baskara. Jaya benar-benar cari mati. Akhirnya, Jaya pun dipenjara. Kontrak yang mereka tanda tangani saat perjamuan seketika menjadi tumpukan kertas bekas. Yang lebih buruk lagi, keluarga Baskara sudah memberikan titah. Kalau Harsa mati, keluarga Pambudi tidak lagi dapat bertahan di kota primadona. Tidak ada yang meragukan keluarga Baskara. Bagi keluarga Baskara, membunuh keluarga Pambudi jauh lebih mudah ketimbang membunuh segerombolan semut. Kalau bukan karena giok naga itu, keluarga Pambudi pasti sudah lenyap saat ini juga.
Semua orang di keluarga Pambudi menjadi gelisah dan tidak ada yang bisa duduk tenang. Setelah menyadari keseriusan masalah ini, Nyonya Miati segera meninggalkan rumah sakit. Dia memanggil anggota klannya kembali ke kediaman keluarga Pambudi dan mengadakan pertemuan darurat malam itu juga untuk membahas strategi perlawanan. Yang mengejutkan Agam, Nyonya Miati juga memanggilnya. Rumah tua keluarga Pambudi berada di kota Jaipur. Paman, Bibi, lain kali tolong beritahu aku sebelumnya. Aku akan meminta supirku untuk menjemput agar kalian tidak perlu naik bus. Di depan pintu, Adi segera datang untuk menyambut mereka. Terlalu merepotkan. Buang-buang waktu jika kamu meminta supirmu untuk menjemput kami. Hardi melambaikan tangannya. Aku kan punya perusahaan cabang di dekat rumah paman. Hanya butuh 10 menit untuk bolak-balik. Supirku tidak akan lama. Cahya bertanya dengan cemburu. Adi, kamu punya cabang baru? Bisnismu semakin besar. Ya. Berapa banyak pendapatan tahunanmu? Tidak terlalu banyak. Aku bisa mendapatkan 7 miliar rupiah setiap tahun dan juga kredit eksternal. Total sekitar 10 miliar. Bukan apa-apa. Adi tersenyum sederhana. Banyak sekali. Itu saja sudah sepertiga dari bisnis keluarga Pambudi. Saat Cahya berbicara, dia menatap Agam dengan jijik. Perbandingan itu memang menjengkelkan. Irma tidak begitu berbakat dan cantik seperti Citra, tetapi menikah dengan pria yang jauh lebih berbakat. Gaji tahunan Adi lebih dari 14 miliar. Dia memiliki mobil-mobil mewah, serta rumah-rumah besar, dan bahkan sudah membuka beberapa cabang bisnis. Namun, di mata Cahya, Agam tidak menghasilkan uang sepeser pun. Dia bahkan menghabiskan uang setiap hari untuk mengurus kakaknya. Ya, aku sudah mendapatkan uang hasil kerja kerasku. Aku iri dengan Agam. Dia punya cukup waktu untuk menemani Citra dan Bibi. Adi menatap Agam sambil tersenyum, tetapi kata-katanya penuh dengan ejekan. Dia ini hanya pecundang. Aku sampai merasa mual saat kamu menyebutkan namanya barusan. Aku rasa pengemis di pinggir jalan masih lebih baik darinya. Sambil mengabaikan Agam, Cahya menarik Adi untuk masuk. Melihat Agam yang acuh tak acuh, Citra menjadi sangat marah. Mengertakkan giginya, tetapi juga merasa tidak berdaya. Dia meninggalkan Agam dan bergegas masuk. Semua kerabat berkumpul di aula leluhur keluarga Pambudi. Sekitar 40 atau 50 orang duduk bersama. Hardi, kami menunggu keluargamu. Cepat duduk, desak Putri. Namun, hanya ada 3 kursi untuk mereka berempat. Jelas, keluarga Pambudi ingin Agam berdiri. Dia satu-satunya orang yang berdiri di sana. Duduklah dan hangatkan kursinya untukku. Aku tidak bisa duduk di kursi dingin saat sedang haid. Citra memberi perintah sambil memelototi Agam. Sepertinya dia masih tidak senang Agam setuju untuk bercerai. Agam tertegun dan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Orang pintar manapun bisa melihat bahwa Citra hanya mencari alasan saja untuk memberi perhatian pada Agam. Cahya ingin memaki, tetapi aksinya dihentikan oleh Hardi. Nyonya Miati memanggil mereka ke sini untuk membahas strategi perlawanan, bukan untuk bertengkar. Adi, yang sedang duduk di seberangnya, tampak sangat malu. Matanya penuh dengan kecemburuan. Dia berpikir, mengapa? Dia ini kan hanya pecundang. Bagaimana dia bisa mendapatkan kasih sayang dari Citra? Nyonya Miati melihat semua kejadian ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya membuang muka dan berucap dengan acuh tak acuh. Saya mencoba mengobati Pak Harsa, tetapi dia malah dijebak dan ditahan. Apakah kalian punya ide untuk membebaskannya? Semua orang terdiam. Tidak ada yang ingin terlibat dalam hal ini. Dewi tiba-tiba berdiri dan berteriak. Sebelum suami kecelakaan, kalian semua memuji-mujinya. Namun, sekarang begitu sesuatu yang buruk terjadi, kalian semua langsung berpura-pura bodoh. Apa yang Dewi katakan membuat semua orang langsung menjadi gelisah. Dewi, kamu ini memang kejam sekali. Kami juga ingin memberikan solusi. Tolong beri kami waktu untuk memikirkannya. Bagi keluarga Pambudi, keluarga Baskara adalah klan raksasa. Apapun yang kita lakukan pasti tidak akan berguna. Lebih baik memikirkan bagaimana cara berdamai dengan keluarga Baskara daripada mencari cara untuk membebaskan Jaya. Kalau tidak, giliran kita yang sial besok. Irma mengusulkan dengan hati-hati. Nenek, haruskah kita memanggil polisi? Adi melirik Irma sambil menjawab. Keluarga Baskara berbaur di kedua komplotan geng dan polisi. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Lalu aku harus bagaimana? Melihat suamiku dibunuh begitu saja. Cerit Dewi. Tiba-tiba, Nyonya Miati menggebrak meja dan membentak. Jaga sikapmu. Jangan membuat keributan. Nyonya Miati memang bermartabat.
Setelah dia angkat suara, tidak ada yang berani berbicara omong kosong, bahkan Dewi. Tenang saja, kita kan punya giok naga. Menurut aturan yang ditetapkan oleh keluarga Baskara, mereka tidak bisa melakukan apapun kepada kita sekarang. Setidaknya, situasinya akan masih seperti ini sampai Pak Harsa meninggal, kata Nyonya Miati dengan serius. Semua kerabat terdiam. Singkatnya, kalau Harsa sampai mati, apapun rencana mereka tidak akan berguna. Semua orang yang hadir tidak akan bisa lepas dari ancaman keluarga Baskara. Kita harus mengirim seseorang ke keluarga Baskara sesegera mungkin untuk berdamai dan mengembalikan situasi, ujar Nyonya Miati perlahan sambil melirik ke arah semua orang yang hadir satu persatu. Semua orang menundukkan kepala karena takut terpilih. Karena sekarang hubungan antara kedua keluarga telah putus. Siapapun yang ditumbalkan dari keluarga ini akan mati jika mereka sampai nekat pergi untuk bernegosiasi dengan keluarga Baskara. Elangga, aku ingat bahwa kamu sempat melakukan transaksi bisnis dengan keluarga Baskara. Jadi kamu pasti lumayan akrab dengan mereka. Bagaimana kalau kamu yang mencobanya? Mata Nyonya Miati tertuju pada seorang pria berusia di atas 50 tahun. Wajah Langga berubah drastis. Dia menjawab sambil bergidik ketakutan. Bibi, tolong jangan bilang begitu. Aku hanya membual saja. Pihak kerja sama saat itu adalah perusahaan luar yang sempat dipakai keluarga Baskara dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Baskara sendiri. Adi menyombongkan dirinya ke Erlangga dan menjawab. Paman Erlangga, kamu kan memiliki hubungan yang baik dengan ayahku. Kalian berdua biasa minum bersama. Sekarang ayahku dalam masalah. Kamu tidak bisa diam saja tanpa melakukan apa-apa. Erlangga tiba-tiba berdiri dan membentak. Adi, beraninya kamu bilang begitu? Ayah mertuamu ditangkap, dan kamu adalah satu-satunya pria dalam keluarganya. Kamu yang seharusnya bertanggung jawab. Wajah Adi menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Dia tetap berusaha membela diri. Jaya kan selalu baik padamu. Kamu tidak bisa mengecewakannya. Bisnismu juga sudah tumbuh semakin besar akhir-akhir ini, jadi kamu pasti memiliki banyak relasi, yang mana akan berguna jika kamu pergi untuk memohon belas kasihan. Adi biasanya dibenci oleh kebanyakan kerabat karena kesombongannya. Mereka mengambil kesempatan ini untuk balik mengejeknya. Adi, bagaimana menurutmu? Tanya Nyonya Miati. Adi menyesal telah mengatakan hal seperti itu. Namun, dia tidak bisa menolak. Atau dia akan ditertawakan oleh para kerabat. Sambil melirik Agam, Adi memutar bola matanya dan langsung berdiri. Nenek, aku seorang junior. Bukanlah masalah besar untuk menyelamatkan ayah mertuaku. Aku bersedia melakukannya bahkan jika aku harus mendaki lewat pegunungan pedang atau terjun ke lautan api. Para kerabat tercengang. Mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak ketakutan? Citra mengerutkan keningnya dan menyadari sesuatu yang aneh. Dia secara tidak sadar maju selangkah di depan Agam untuk menghalanginya. Adi mencibir dan mengubah topik. Namun, aku pikir orang yang membuat kesalahan inilah yang harus memikul tanggung jawab. Adi, apa maksudmu? Kamu ingin ayah mertuamu mati? Cibir Erlangga. Tentu saja tidak. Maksudku orang lain. Adi tersenyum aneh. Penyakit Pak Harsa disembuhkan oleh Jaya. Jika ada yang salah, tentu saja Jayalah yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak, siapa lagi memangnya? Tenanglah. Pikirkan baik-baik. Mengapa keluarga Baskara sampai meminta ayah mertuaku untuk mencoba mengobati? Semua orang berpikir soal alasannya. Jelas, Jaya sendirilah yang terlalu besar kepala. Jika tidak, keluarga Baskara tidak mungkin sampai memintanya menyembuhkan Harsa. Nyonya Miati menjawab. Adi, katakan saja. Jangan bertele-tele. Karena nenek sudah bertanya, maka aku akan terus terang. Itu semua karena kutukan ini. Adi menunjuk Agam dan berteriak di depan semua. Jika dia tidak memperlihatkan giok naga itu pada kita, keluarga Baskara tidak akan mungkin memperhatikan kita sama sekali dan bahkan sampai membiarkan ayah mertuaku mengobati Pak Harsa. Keluarga Pambudi tidak akan sampai terjerumus ke dalam masalah ini. Bab 11. Tergantikan. Kening Agam berkerut. Giok naga? Apa hubungannya benda itu denganku? Tanyanya bingung. Jangan pura-pura bodoh, deh. Giok yang kamu keluarkan sewaktu di perjamuan adalah giok naga. Bukan rahasia lagi di kota Primadona kalau benda itu merupakan jimat tingkat tertinggi keluarga Baskara. Wah, aku tidak percaya kamu malah tidak tahu soal ini. Adi dengan sengaja menekan kalimatnya untuk menjebak Agam, supaya dia bisa menyalahkan pria itu. Seketika Agam mengerti apa yang dimaksud. Rupanya pria tua yang dia selamatkan sebelumnya adalah Harsa Baskara, kepala keluarga Baskara. Tanpa disadari, Agam sudah melakukan kesalahan besar dengan memberikan giok itu pada keluarga Baskara.
Sekarang dia paham mengapa dia melihat Yesi di rumah sakit waktu itu. Kemungkinan, wanita itu datang untuk meminta bantuan pada Jaya. Menyadari niat jahat Adi yang terselubung, Citra langsung membalas. Agam cuma memberikan giok naga kepada mereka tanpa penjelasan apa-apa. Paman Jaya lah yang sengaja membuat kebohongan untuk kepentingan pribadinya, dengan bilang kalau Agam adalah muridnya. Itu menyebabkan serentetan kesalahpahaman lain pada keluarga Baskara. Apa maksudmu, Citra? Irma berujar dengan nada janggal. Kamu sendiri tahu kan apa yang terjadi waktu itu? Saat Yesi datang sendiri untuk bertanya, apalagi yang bisa dikatakan ayahku? Mana mungkin ayahku bilang kalau giok naga itu diberikan oleh suamimu? Ya, kan? Aku jamin kalau ayahku benar-benar bilang begitu, Yesi pasti ingin bertemu suamimu. Kalau begitu, bukannya kita akan lebih menderita nanti? Aku setuju dengan apa yang Irma bilang. Putri melirik Agam sebentar, kemudian melanjutkan kalimatnya sinis. Selain itu, kita kan belum tahu kenapa giok naga bisa berada di tangan si pecundang ini. Nyonya Miati menatap Agam. Katakan padaku, kenapa kamu giok naga itu bisa ada di tanganmu? Tanyanya acuh tak acuh. Hei, nenek bertanya padamu. Cepat jawab. Adi berteriak. Aku telah menyembuhkan Pak Harsa. Makanya, Yesi memberikan benda itu kepadaku sebagai hadiah. Ujar Agam dengan pembawaan yang tenang. Ruangan mendadak diliputi kesunyian. Selang beberapa detik, suara tawa meledak memecah sunyi. Pak Harsa sudah sakit bertahun-tahun. Bahkan beberapa dokter tingkat atas tidak bisa menolongnya. Lalu kamu itu pecundang tidak berguna. Saking miskinnya kamu saja tidak punya cukup makanan. Selama ini kamu diurus keluarga Pambudi. Bagaimana mungkin kamu menyembuhkan Pak Harsa? Kalau kamu betul-betul punya kemampuan semacam itu, kenapa kamu rela menjadi menantu hanya demi 980 juta rupiah? Kamu tidak lebih dari sekadar gigolo. Agak mencibir. Dia sudah menebak hal seperti ini akan terjadi. Tidak peduli apapun yang dikatakan atau dilakukannya. Itu hanya akan berujung sebagai hal konyol di mata para sanak saudara ini. Adi terkekeh kecil. Ya, walaupun kamu diberi giok naga oleh Yesi, kamu bisa menyembuhkan Pak Harsa pasti cuma kebetulan saja. Ceti, sekarang sudah jelas, bukan? Kalau kamu tidak ikut campur urusan orang lain dan mendapatkan giok naga, kamu pasti tidak akan membuat keluarga Pambudi dalam masalah. Seluruh kerabat setuju dengan ucapan Adi. Meskipun alasan itu cukup mengada-ada, mereka senang-senang saja melihat ada yang dikambing hitamkan. Nyonya Miati bertanya angkuh. Agam, apa ada lagi yang mau kamu sampaikan? Nyonya Miati, bukankah menurut Anda ini cukup konyol? Agam bahkan tidak memanggilnya dengan sebutan nenek. Saya memberikan giok naga kepada keluarga Baskara sebagai hadiah. Lalu Anda memonopolinya untuk diri Anda pribadi dan mencuri kredit saya. Sekarang, begitu terjadi sesuatu yang salah, Anda malah menyebabkan permusuhan. Anda malah balik menuduh saya, dan melibatkan saya dalam masalah ini. Ujarnya tanpa ekspresi apapun. Nyonya Miati marah besar. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu kepada seorang tetua? Kamu betul-betul tidak tahu sopan santun. Apa yang dilakukan Paman Jayamu itu untuk kehormatan keluarga kita? Apa yang salah dengannya? Sementara di sisi lain, kamu belum memberikan kontribusi apapun untuk klan kita. Kamu tetap benalu di keluarga kami. Bahkan kudengar, ketika aku koma, kamu sengaja membuat masalah dan menghentikan para dokter yang ingin menyelamatkanku. Kalau ini zaman dulu, perilaku memberontak semacam itu seharusnya membuatmu dieksekusi dengan cara dipotong. Nyonya Miati terus-menerus bicara dan menuduh Agam yang bukan-bukan. Agam mencibir begitu mendengar pernyataan barusan. Nyonya Miati, saya tahu kalau Anda sudah siuman saat itu. Apa Anda betul-betul tidak tahu siapa yang sudah menyelamatkan Anda? Rupanya setelah Agam memberi Nyonya Miati penilaian hidup tingkat pertama, meskipun dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Nyonya Miati, dia masih bisa mempercepat pemulihan wanita tua itu. Nyonya Miati kembali siuman, tetapi dia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Kemudian, sewaktu Agam dan Pak Endra menyelamatkan beliau bersama-sama, Nyonya Miati tahu apa yang terjadi. Namun, dia tidak membahasnya. Dia hanya ingin putra sulungnya mendapatkan pujian sekaligus mencari kesempatan untuk menghukum Agam. Meski terkadang kemunafikan Jaya membuat wanita tua itu kesal, dia tetaplah putranya. Di mata Nyonya Miati, Agam cuma seorang cucu menantu. Sama sekali tidak pantas untuk dibandingkan dengan Jaya. Para sanak saudara memasang mimik wajah berbeda-beda. Beberapa dari mereka jadi sedikit takut. Untung saja saat itu mereka tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kalau tidak,
Nyonya Miati pasti akan mendengar semuanya. Kalau Nyonya Miati mengganjar mereka sesudahnya, tidak ada satupun yang akan sanggup dengan hal itu. Wajah Ayu Cita memucat. Dia mendadak paham kenapa proyeknya ditarik. Agam hanyalah sebuah alasan. Bahkan meski tanpa agam, Nyonya Miati tetap akan menarik proyek itu dengan alasan-alasan lainnya. Dari awal sampai akhir, Nyonya Miati akan selalu memihak putra sulungnya. Wajah Nyonya Miati menjadi tidak bersahabat. Dia tidak mengakui ataupun menyangkal hal tersebut. Maksudmu, kamu yang menyelamatkanku? Begitu? Nah, kalau iya, kamu harusnya lebih bertanggung jawab. Kalau bukan karena Jaya kesal dan ingin betul melakukan perbuatan berjasa, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan keluarga Baskara. Dengan begitu Pak Harsa tidak akan berada dalam bahaya seperti ini. Jeti, kesalahan bukan pada Paman Jayamu. Kesalahan tetaplah padamu. Tudingnya dengan kejam. Agam tidak mampu menahan gelak tawanya. Saya sudah menyelamatkan Anda, tetapi Anda masih menuduh saya yang bukan-bukan. Sudah. Ini sudah cukup. Wah, tentu tidak mengherankan kalau Anda bisa mengendalikan seluruh keluarga Miati. Ini betul-betul mengejutkan. Ya, saya tidak mau banyak bicara omong kosong. Nyonya Miati, jadi Anda ingin saya melakukan apa? Di hadapan semua orang, Agam menyilangkan kakinya seraya bersandar di kursi. Saat ini, dia sangat amat kecewa pada keluarga Pambudi. Dulu, dia masih bisa menahan ejekan dan hinaan dari orang-orang ini. Lagi pula, dia memang pecundang dan benalu di keluarga ini. Namun sekarang, di saat keluarga ini dalam masalah, mereka langsung menentukan putih hitamnya dan menyalahkan Agam. Terlepas dari kasih sayang keluarga ataupun moralitas, mereka hanya peduli pada kepentingan dan pembelaan diri masing-masing. Tidak ada gunanya tetap tinggal di keluarga semacam ini. Menghadapi tatapan menghina yang Agam berikan, Nyonya Miati tidak marah. Sebaliknya, dia menghela napas kecil seraya berujar. Wah, aku tahu hatimu juga pasti sulit menerimanya, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami telah mengurusmu lebih dari setengah tahun. Kami juga sudah membayar biaya pengobatan untuk kakakmu. Terus terang saja, kamu banyak berhutang budi kepada kami. Tidak peduli semurah hati apapun kamu menggantinya. Itu tidak akan cukup. Jeti, kuharap kamu dapat berinisiatif untuk mendatangi keluarga Baskara dengan imbalan Jaya kembali. Nenek, itu mustahil. Citra hampir berteriak. Tidak peduli sebesar apapun dia membenci Agam, mereka berdua tetaplah pasangan suami istri. Citra tidak bisa melihat Agam mati. Kamu diam saja, Citra. Cahya menarik putrinya ke samping. Kamu sudah diseret-seret dengan seluruh masalah yang ditimbulkan oleh pecundang ini lebih dari setengah tahun. Bukankah menurutmu ini sudah cukup? Tanyanya berapi-api. Menyingkirkan cengkeraman ibunya, Citra berteriak pada Nyonya Miati. Nenek, aku, Paman Jaya, dan bahkan semua sanak saudara yang duduk di sini bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami semua bersalah, kecuali Agam. Dia yang paling tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kenapa nenek melakukan ini padanya? Sekarang Citra menyesalinya. Dialah yang sudah membuat Agam mendapatkan masalah. Kalimat Citra secara tidak langsung sudah mengungkapkan sisi jahat para sanak saudara ini. Beberapa dari mereka merasa malu, tetapi lebih banyak yang geram. Apa sih yang kamu bicarakan? Citra, Agam sudah dibantu oleh keluarga Pambudi. Apa salahnya kalau dia melakukan sesuatu untuk kita? Berani betul kamu membela orang luar sepertinya. Kamu masih anggota keluarga Pambudi, bukan? Dengan mimik tak acuh, Nyonya Miati tidak merespons apapun. Sebaliknya, dia menatap Hardi dan bertanya, kapan kontrak pernikahan antara Citra dan Agam berakhir? Hardi buru-buru menjelaskan. Pria itu bilang kalau membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk mengusir hal-hal jahat dari keluarga Pambudi. Jeti, pernikahan mereka seharusnya akan berakhir dalam waktu 10 hari atau setengah bulan lagi. Oh, hampir selesai. Nyonya Miati tersenyum kemudian berbicara kepada Citra. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kamu sudah terlalu menderita demi keluarga Pambudi. Aku sungguh berterima kasih, juga merasa sedih untukmu. Saat tenggat waktunya tiba nanti, aku pasti akan mencarikan suami yang layak untukmu dan melihatmu menikah dengan pria tersebut. Agam mengepalkan tangannya. Nyonya Miati sedang berusaha membuat Agam kesal. Nyonya Miati mengingatkannya bahwa dia hanyalah alat untuk mengusir hal-hal jahat dari keluarga Pambudi dan mereka dapat membuangnya kapan saja. Citra terlalu terkejut untuk bisa membalas ucapan sang nenek. Dia tidak menyangka kalau Nyonya Miati sangat kejam sampai-sampai membawa permasalahan ini di depan umum. Neneknya sama sekali tidak menganggap Agam serius. Nyonya Miati pun menoleh,
hanya untuk bicara pada Agam. Kalau kamu pergi kali ini untuk menukar dirimu dan pamanmu, kamu tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Pambudi. Bagaimana menurutmu? Agam berdiri. Baik. Setelah ini, aku tidak akan berutang apapun pada keluarga Pambudi lagi. Jawabnya cuek. Di bawah keheranan seluruh sanak saudara, Agam berjalan keluar tanpa ragu. Citra menatap punggung Agam. Tampaknya masih tenang di luar. Tetapi sebetulnya telapak tangannya penuh dengan keringat, lantaran cemas. Agam meninggalkan halaman dan berjalan di sepanjang sisi danau. Angin malam di sekitar danau terasa dingin menusuk tulang. Bayangan dirinya tampak panjang dan sunyi di bawah lampu jalanan yang mengapit sisi kanan dan kirinya. Bab 12. Aku yakin. Secara diam-diam, Agam mengendalikan penyimpanan semesta serta mengambil beberapa buku medis dan seni bela diri. Kemudian, dia mulai melakukan kultivasi di dalam pikirannya. Tin! Klakson mobil terdengar dari arah belakang. Agam mengambil 2 langkah ke pinggir jalan. Kemudian mobil itu melaju sejajar dengannya. Sang pengendara menurunkan jendela mobil dan terlihatlah Citra dengan wajah cantiknya yang seputih salju. Bibirnya merah. Giginya putih. Mata indahnya pun terlihat menawan selayaknya bintang-bintang. Sesaat setelah Agam bermeditasi, pikirannya pun langsung terganggu. Melihat Agam yang kebingungan saat menatapnya, raut wajah Citra berubah seketika dan berujar dengan suara yang sangat dingin. Naiklah. Dengan perasaan bingung, tanpa sadar Agam pun masuk ke dalam mobil. Tercium aroma parfum yang sama. Wanginya sungguh harum. Dalam posisi duduk di kursi penumpang yang ada di depan, Agam melirik ke arah Citra. Wajah Citra terlihat sangat menawan, meskipun dia tengah duduk terhalang oleh sabuk pengaman. Tampaknya masuk akal bila setiap orang mungkin akan merasa jatuh cinta kepada Citra di dalam keheningan yang begitu tenang. Citra merasa tidak nyaman saat dirinya dipandang oleh Agam. Namun, lantaran Citra merasa bersalah pada Agam, dia merasa malu untuk menyalahkannya. Satu-satunya hal yang bisa Citra lakukan hanya mencoba mengubah topik pembicaraan. Citra berujar, "Kupikir kamu tak tahu jalannya, makanya aku memberikan tumpangan padamu." Agam tidak mengatakan apapun. Matanya masih terus menatap Citra. Kemudian, Citra menarik napas dalam-dalam. Dia tidak marah. Setidaknya tak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Citra hanya berpura-pura tak melihat tatapan Agam dan fokus memandang ke jalan sambil menyetir. Karena Paman Jaya telah membuat kesalahan besar, keluarga Bastara pasti tidak akan menerima kedatangan kita. Citra melirik ke arah Agam, hanya untuk mendapati pria itu masih tidak menanggapinya. Citra mengepalkan tangannya pada setir dan menggertakkan giginya. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, atau kita hampir tak akan bisa selamat, ujarnya. Agam tak menjawab apapun. Justru dia mulai bergerak mendekat ke arah Citra. Apa kamu belum puas memandangiku? Citra tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi Agam. Agam pun akhirnya menyadari kalau dia sudah bertindak kelewatan. Lantas dia menyentuh hidungnya dan berkata serius. Apa kamu bertemu seseorang baru-baru ini? Atau pergi ke sembarang kuil? Nyatanya, sesaat setelah Agam masuk ke dalam mobil, dia merasa ada yang tidak beres dengan Citra. Namun, yang sebenarnya terjadi ketika Agam berjalan sebelumnya. Dia telah mempelajari buku Misteri Penampakan Alam Semesta yang berada di penyimpanan semesta. Sehingga sedikit banyaknya dia juga memiliki pengetahuan umum tentang fisiognomi dan Feng Shui. Agam melihat dahi Citra yang berwarna hitam. Dadanya berwarna merah, dan matanya pun berair. Sudah jelas terlihat bahwa dia dikutuk. Akan tetapi, jenis kutukan seperti apa, Agam tidak tahu. Bagaimanapun, dia baru belajar sedikit tentang hal itu. Namun, bila dia menyelidikinya dengan menggunakan kekuatan penguasa neraka, mungkin dia dapat mengetahui penyebabnya. Akan tetapi, dari sudut pandang Citra, Agam hanya mencari-cari alasan konyol atas nafsu belaka. Citra mendengus. Aku tidak pernah tahu kalau kamu mengerti fisiognomi, Tuan Agam. Aku tidak bercanda. Penampilanmu ini sedikit janggal. Meskipun sekarang tidak terlihat serius, aku khawatir akan ada beberapa insiden tak terduga atau bahkan mungkin bencana yang fatal jika dibiarkan begitu saja. Aku punya ide, tetapi aku perlu menyentuhnya untuk mencari tahu alasannya. Ujar Agam tulus. Maksud ucapannya memang baik, tetapi dia benar-benar mengabaikan situasi mereka saat ini. Diam. Wajah Citra bersemu memerah. Selanjutnya dia menginjak rem dan berseru. Kalau kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mengusirmu keluar dari mobil dan berlari sendiri ke sana. Sontak, Agam terdiam. Dia berpikir bahwa kedepannya dirinya harus tetap rendah hati dan berbicara seperlunya,
atau tidak dia bisa dianggap sebagai orang gila. Bagaimanapun, kekuatan penguasa neraka dan penyimpanan semesta sangat di luar nalar, sehingga tak ada orang biasa yang akan mempercayai Agam. Melihat Agam yang terdiam, amarah Citra sedikit mereda. Bisakah kamu bersikap jantan? Kamu tidak akan menjadi orang yang berguna bila terus menunduk. Yang ada malah, kamu akan menjadi hambatan. Batin Citra. Semakin Citra memikirkannya, rasanya dia semakin marah. Dia merasa seperti ada api yang membakar dadanya dan membuatnya sangat kesal. Tepat pada saat ini, terdapat gumpalan asap hitam yang melayang di bawah mata indahnya dan menghilang dalam sekejap, bahkan tanpa memperhatikan keberadaan Agam. Setengah jam kemudian, tibalah mereka di sebuah kastil. Kastil itu menempati area yang luas dengan 2 batu naga yang mengapit di sisi kiri dan kanannya, serta air mancur yang berada di tengah, seakan kedua naga itu tengah memuntahkan manik-manik. Sungguh tipikal keluarga kaya dan berkuasa. Bila bukan demikian, mereka tidak akan cukup mampu untuk mengendalikan energi dari kedua naga air tersebut. Sejenak Citra ragu-ragu, tetapi tekadnya sudah bulat. Segera dia menekan bel pintu. Sayang sekali. Citra menghela napas seakan dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Agam menggodanya seraya berkata, "Apa keluarga Baskara semengerikan itu? Dari raut wajahmu, kamu seperti akan menjelajah ke tempat yang berbahaya. Akan lebih bagus kalau itu benar-benar tempat yang berbahaya karena tandanya masih ada peluang untuk bertahan hidup." Melihat Agam yang bersikap masa bodoh, membuat Citra menggertakkan giginya dengan kesal. Semakin lemah kemampuan dan pengetahuan seseorang, maka akan semakin bodoh dia. "Aku yakin kamu tidak akan bisa pergi kali ini," tukasnya. Agam mengedikkan bahu dan memicingkan matanya, lalu balik bertanya, "Kali ini, bukankah Nyonya Miyati juga menghentikanmu untuk mengantarkanku ke rumah keluarga Baskara?" Citra menggelengkan kepalanya. Agam terkekeh. Nyonya Miyati adalah wanita yang cerdik. Dia merasa takut tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian, sehingga dia sengaja menyuruhmu untuk datang ke sini seorang diri. Di satu sisi, ini bisa menunjukkan ketulusan kita, tetapi di sisi lain dia juga ingin menguji sikap keluarga Baskara. "Citra, nenekmu benar-benar licik," ujarnya datar. Citra tetap bungkam. Dia mengetahui maksud neneknya. Dia juga tahu bahwa Agam masih menyembunyikan sesuatu darinya, lantaran takut hal itu akan menyakitinya. Sebenarnya tidak mungkin untuk menukar posisi Agam dengan Paman Jaya, tetapi bila ditambah dengan Citra, mungkin akan ada kesempatan. Lantaran Nyonya Miyati sangat ingin melindungi putra sulungnya. "Agam, tahukah kamu mengapa selama ini nenek melindungi Paman Jaya?" Citra menatap Agam dengan rasa sedih yang terpancar di mata indahnya. "Karena Adi, kan?" ujar Agam. "Ya, begitulah. Adi sangat dicintai oleh nenek sebagai menantu. Mereka berdua saling bersekongkol di aula leluhur untuk memasang jebakan untukmu. Tidak usah salahkan mereka yang bertindak kejam, karena menjadi lemah memang selalu merupakan kesalahan." "Mungkin," gumam Agam. Lantas dia mengepalkan tinjunya. Kedua tangannya secara samar-samar memancarkan cahaya putih dan hitam. "Sudah waktunya untuk mengakhiri semua prasangka ini. Kalian berdua mencari siapa?" Celeruk seorang pria tua dengan pakaian tradisional yang menghampiri keduanya. Raut sedih terpampang jelas di wajah keriputnya. Dia adalah kepala pelayan yang bernama Haditama. Seketika Citra merasa tenang. Dia pun berjalan mendekat dan membungkuk. "Salam, Pak Hadi. Kita baru saja bertemu. Apa kamu dari keluarga Pambudi?" Hadi mengingat sosok Citra di perjamuan. Meskipun sebelumnya mereka tidak saling berkomunikasi, Hadi memiliki kesan tersendiri terhadap Citra. Bagaimanapun, Citra adalah wanita yang cantik menawan, perangainya juga anggun. Kemanapun dia pergi, dirinya terlihat seperti dewi. Sehingga sulit bagi pria tua sepertinya untuk mengabaikan Citra. Usai mengingat identitas Citra, rona wajah Hadi pun menggelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghardik. "Kelangsungan hidup Pak Harsa masih belum pasti karena ulah keluargamu. Berani-beraninya kamu datang kemari?" Citra menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya minta maaf. Sungguh, maafkan saya. Tetapi, itu semua sudah berlalu. Tolong bebaskan Paman Jaya. Kami bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi syarat yang diajukan keluarga Baskara." "Hah, jika kamu bisa memulihkan kondisi Pak Harsa, maka aku akan membiarkan yang lalu menjadi berlalu. Namun, bisakah kamu melakukannya?" Citra pun menjawab dengan nada kebingungan. "Pak Hadi, Paman Jaya adalah dokter terbaik yang ada di keluarga kami. Bahkan jika dia tidak mampu menyembuhkan Pak Harsa, maka lenyah kalian dari sini." Hadi mendengus kesal.
Keluarga Pambudi telah membahas hal ini sejak lama dan baru saja mengantarkan seorang pemuda ke sini. Apa ini yang kamu sebut dengan ketulusan? Aku tak ingin berdebat denganmu karena kamu adalah seorang gadis kecil. Kalau orang lain, pasti aku sudah mematahkan kakinya. Kemudian, Hadi berbalik dan mulai berjalan pergi. Pak Hadi, tunggu sebentar. Bisakah kamu menyelamatkan Pak Harsa? Kalau tidak bisa, maka pergilah sekarang juga. Tidak ada syarat lain. Aku bisa. Kali ini Agam angkat bicara. Hadi pun berhenti. Dia berbalik, memicingkan mata penuh keraguan. Ceti, kamu punya cara untuk menyelamatkan Pak Harsa. Ada sedikit pancaran kekejaman pada matanya yang kelam. Sekilas, dia terlihat seperti seorang pria tua yang baik dari segi penampilannya. Tetapi jauh di dalamnya sangatlah ganas. Pak Hadi, jangan dengarkan dia. Dia sama sekali bukan dokter. Ujar Citra terburu-buru. Padahal dia juga berharap bahwa Agam adalah dokter yang sangat terampil. Tetapi itu mustahil. Hanya saja, kebetulan Agam sempat menyelamatkan nyawa neneknya terakhir kali. Bila dia menggunakan resep obat tradisional yang terdapat di bar pos untuk Pak Harsa, lalu menyebabkan masalah besar, maka Agam tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Bahkan sekarang, Citra sendiri tidak menyadari bahwa yang dia khawatirkan bukanlah keluarga Pambudi, melainkan Agam. Aku tak ingin mendengarmu. Aku ingin mendengar pemuda ini. Hadi mengangkat tangannya dan menyela ucapan Citra. Dia menatap ke arah Agam seraya berkata, apa kamu baru saja berkata bahwa kamu memiliki cara untuk menyelamatkan Pak Harsa? Berpikirlah 2 kali sebelum menjawab ucapanku. Karena jika ternyata kamu tidak mampu, kamu tak akan mampu menanggung konsekuensinya. Aku yakin, aku memang memiliki cara untuk menyelamatkan Pak Harsa. Ucap Agam tanpa keraguan. Oh, tetapi gadis ini baru saja berkata kalau kamu bukan seorang dokter. Ya, aku memang bukan dokter. Ujar Agam tulus. Tetapi, karena terakhir kali aku bisa menyelamatkan Pak Harsa, saat ini aku juga bisa menyelamatkannya. Apa? Kamu pernah menyelamatkan Pak Harsa? Sontak Hadi tertegun saat mendengar hal tersebut. Sejenak dia menatap Agam dengan saksama dan kemudian dia teringat sesuatu. Dia pun membuka mulutnya seraya berkata, apa kamu dermawan muda yang diceritakan oleh Nona Yesi, lantaran telah menyelamatkan Pak Harsa? Tetapi, aku ingat kalau Jaya mengatakan bahwa kamu pergi mengunjungi keluargamu. Haha, pasti dia mengatakan kalau aku adalah muridnya. Tetapi apakah dia pantas begitu? Gurau Agam dengan seringai. Dalam perjalanan mereka ke sini, Agam telah mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi setelah kepergiannya. Hadi mungkin tengah menebak sesuatu. Ekspresinya pun melembut. Keadaan Pak Harsa kali ini sangat buruk. Apa kamu yakin akan berhasil menyelamatkannya? Tanyanya. Apabila keluarga Baskara mempercayaiku, aku bisa yakin 100%. Ucap Agam berterus terang. Hadi memuji. Bagus. Walaupun kamu masih muda, aku lebih mempercayaimu daripada Jaya yang selalu membual itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Hadi pun hendak mengarahkan Agam masuk ke dalam kastil. Sampai akhirnya terdengarlah suara yang angkuh dan mengejek. Kamu penipu menyebalkan yang datang kemari demi uang. Berani-beraninya kamu. Seorang pria tampan dengan setelan jas dari Bentley Malsen berjalan keluar dengan penuh arogansi. Dia tidak lain adalah Satria. Satria berjalan mendekat, kemudian melirik Agam dengan tatapan remeh, lantas berkata kepada Pak Hadi dengan penuh arti. Pak Hadi, jangan percaya padanya, atau kamu akan menyakiti Pak Harsa. Bab 13. Silahkan saja. Pak Satria, apakah kamu tahu siapa penyelamat Pak Harsa? Tanya Hadi dengan nada yang cukup terkejut. Kemarin aku terus bersama dengan Yesi karena mendengarkan kabar bahwa Pak Harsa sakit parah. Jadi aku sudah bertemu Agam. Tetapi pendonor yang kamu sebutkan tadi itu sebenarnya adalah seorang penipu. Penipu? Sahut Hadi heran. Perkataan Satria tadi memancing rasa ingin tahunya lagi, membuat dirinya melanjutkan untuk bertanya. Lantas kenapa Nona Yesi memberikan giok naga kepada orang itu? Itu adalah keadaan yang cukup darurat. Karena kepanikan Yesi yang ingin Tuan Harsa selamat, Agam menipunya dan dibiarkanlah dirinya untuk segera menangani Pak Harsa. Lagi pula, jika Agam adalah seorang dokter yang ahli, mengapa keesokan harinya penyakit Pak Harsa kambuh? Menurutku, kalaupun pulihnya Pak Harsa benar-benar berkat Agam, itu pasti karena Agam telah diam-diam menggunakan trik rahasia. Dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran dari keluarga Baskara. Atau mungkin saja kan, Agamlah yang membuat Pak Harsa jatuh sakit.
Rentetan kalimat tentang dugaan buruk Satria kepada Agam sedikit banyak membuat Hadi menjadi sedikit bimbang. Kebimbangan dalam benak Hadi membawanya kembali mengajukan sebuah pertanyaan kepada Satria. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan penyelamat, bolehkah aku tahu bagaimana dirimu menyembuhkan Pak Harsa?" Segera Agam berbalik menatap Hadi. Pertanyaan itu sama sekali tidak membuat Agam panik. Dengan lembut dirinya menjawab, "Apa kamu tidak percaya padaku?" Agam tidak akan bersedia menyelamatkan siapapun yang tidak mempercayainya. Dirinya tidak ingin berada dalam situasi yang membuatnya difitnah lagi. Jawaban dari Agam sedikit membuat Hadi menjadi agak canggung. Senyuman di wajahnya tidak mencerminkan apakah dia mengiyakan atau membantah perkataan Agam. Sembari mencibir, Satria menunjuk dada Agam dan berujar, "Jangan pura-pura menjadi seorang ahli. Jika memang faktanya kamu adalah ahli yang hebat, mengapa aku belum pernah sama sekali mendengar tentangmu di kota primadona ini? Dari tampilan lusuhmu, kamu pasti berasal dari pedesaan. Miskin dan murahan. Membuatku malu jika aku bicara denganmu lebih lama lagi. Dasar bajingan." Plak. Tamparan tiba-tiba mendarat di pipi Satria, membuat jejak kemerahan bekas telapak tangan terlihat jelas di sana. "Jaga ucapanmu," ucap Citra tanpa berbasa-basi dengan nada yang dingin. Tubuh Citra kemudian sedikit membungkuk kepada Hadi, menunjukkan gestur permintaan maaf dan dengan segera menarik paksa Agam keluar dari kastil. Meskipun Citra tidak begitu menyukai Agam, atau bisa dikatakan bahwa dirinya membenci dan memandang remeh lelaki itu, dia tidak ingin Agam diperlakukan buruk karena pria itu datang untuk keluarga Pambudi. Sedangkan Satria masih berada dalam keadaan yang sama setelah beberapa saat menerima tamparan dari Citra. Dirinya tampak masih tertegun. "Pak Satria, apa kamu baik-baik saja?" Hadi yang terlihat peduli dengan Satria dengan ajuan pertanyaan barusan, sebenarnya sangat bertolak belakang dengan hatinya saat ini. Sebenarnya dia cukup senang dengan apa yang didapatkan Satria barusan. Itu karena Hadi tahu Satria ini pria yang seperti apa dan memiliki pola pikir yang bagaimana. Satria selalu saja merengek atau mengganggu Nona Yesi. Itu membuat Hadi sedikit jengkel kepadanya. Jika bukan karena kedudukan Satria yang cukup tinggi di keluarga Mahawira, Hadi pasti sudah menghentikan Satria. Di sisi lain, tamparan Citra masih terasa dan bibir Satria berkedut menahan sakit. Satria bergumam dalam hati, "Apakah matamu buta? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Wajahku bengkak begini." Akan tetapi jawaban yang keluar dari mulutnya seakan Satria barusan. Itu karena Hadi tahu Satria ini pria yang seperti apa dan memiliki pola pikir yang bagaimana. Satria selalu saja merengek atau mengganggu Nona Yesi. Itu membuat Hadi sedikit jengkel kepadanya. Jika bukan karena kedudukan Satria yang cukup tinggi di keluarga Mahawira, Hadi pasti sudah menghentikan Satria. Di sisi lain, tamparan Citra masih terasa dan bibir Satria berkedut menahan sakit. Satria bergumam dalam hati, "Apakah matamu buta? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Wajahku bengkak begini." Akan tetapi jawaban yang keluar dari mulutnya sangat berbeda dengan teriakan memaki di dalam pikirannya tadi. Dengan berpura-pura murah hati dia menjawab, "Tak apa, dia hanya seorang perempuan." Jawaban yang terdengar dari Satria membuat Hadi menyunggingkan senyum tipis, lalu kembali mengatakan sesuatu tentang Agam. Dengan ragu dia berkata, "Tetapi pemuda itu tampak sedikit menjanjikan untuk membuat Pak Harsa sembuh. Jika aku mengusirnya, mungkin penyakit Pak Harsa. Tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Sahut Satria begitu menangkap keraguan Hadi. Di aula kastil, Jaya terlihat sedang berlutut di depan sebuah ruangan yang berada di lantai 2. Sedangkan sisi kanan kiri pintu itu dijaga oleh 2 orang pengawal yang memandang Jaya dengan tatapan siap membunuh. Tentu saja tatapan keji itu menggambarkan betapa inginnya pengawal untuk membunuh Jaya. Akan tetapi, perintah Yesi untuk tidak membunuh Jaya membuat pengawal tak dapat menghabisinya. Sementara itu, Hadi dan Satria terlihat berjalan menuju kastil. Hadi berkata pada Satria guna memberitahukan tujuan mereka. Nona Yesi ada di kamar di lantai 2. Begitu juga dengan Pak Harsa. Satria malah berkata kepada Hadi untuk membawa Yesi turun menemuinya. "Aku tidak akan naik karena akan mengganggu Pak Harsa. Panggilkan saja Yesi, karena aku harus memberitahu kabar baik ini secara langsung." Hadi menyanggupi dan dengan segera naik ke lantai 2. Sedangkan Satria yang melihat keberadaan Jaya, menghampiri dan mendudukkan tubuhnya dengan santai dengan kakinya menyilang. Sikapnya tampak sedikit arogan. Ditambah lagi dia berseru pada Jaya, "Angkat kepalamu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Perintah itu membuat Jaya segera mendongakkan kepalanya. Badannya gemetar seperti anak domba yang ketakutan. Mungkin itu karena kakinya sudah terlalu lama berlutut dan mati rasa, atau memang rasa takut yang mulai menggerogotinya.
Segera dia memohon. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bersalah. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari keponakan mertuaku. Apakah kamu punya keponakan? Sahut Satria setelah mendengar ocehan Jaya. Matanya kemudian menyipit. Gesturnya seperti sedang teringat sesuatu dan segera melanjutkan perkataannya. Ada wanita muda di keluargamu. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Dengan rambut panjang dan wajah yang cantik. Dia bersama seorang pria yang terlihat miskin dan lusuh. Apa kamu paham siapa yang sedang aku bicarakan? Kamu membicarakan tentang Citra Pambudi, keponakanku. Citra? Oh, itu nama yang indah. Terdengar cocok untuknya. Ujar Satria dengan kilatan mata cabul ketika membayangkan sosok Citra. Menyusul juga ingatan menjijikan di benak Satria. Dasar jalang sialan. Beraninya dia menamparku ketika ibuku saja tidak pernah memukulku. Aku akan memaksamu bersetubuh denganku sampai tidak bisa bernapas. Satria kembali bertanya begitu selesai bermonolog dengan pikirannya sendiri. Lalu siapa lelaki yang bersama dengannya? Namanya Agam. Dia adalah menantu yang numpang tinggal di kediaman keluarga Pambudi. Agam dan keponakanku Citra telah menikah lebih dari 6 bulan lalu. Ah, aku mengingatnya. Apakah dia orang yang menikahi Citra untuk mengusir sosok jahat di keluarga Pambudi? Wajar jika kemudian Satria mengetahuinya. Itu adalah hal yang baru dan tidak umum di kota primadona. Bahwasanya keluarga Pambudi memiliki menantu agar dapat mengusir sosok jahat dalam keluarganya. Rumor-rumor lain juga banyak yang telah sampai ke telinga Satria. Pak, si pecundang itulah yang memberiku giok naga. Metode terapi akupuntur yang bisa menyembuhkan Pak Harsa juga dia yang mengajariku. Jeti, aku benar-benar tidak bersalah. Semua ini adalah tanggung jawab Agam. Semua ucapan Jaya memang fakta. Ketika Agam menginstruksikan Pak Rendra untuk berlatih gerakan ketiga di pengobatan yang termasyur. Secara diam-diam Jaya yang berada di samping mereka berdua ikut menyimak dan menghafalnya. Pada awalnya, Jaya akan mencaci dan menyalahkan Agam apabila dirinya gagal. Akan tetapi, rencananya tak mungkin terjadi sebab Nyonya Miati berhasil diselamatkan. Karena itulah, Jaya merasa bahwa pada saat itu dirinya telah menemukan harta karun yang berharga. Secara kebetulan, kali ini Pak Harsa mengidap sakit yang cukup parah. Jaya yang menyangka bahwa kini dirinya telah mahir dalam teknik pengobatan dari pengobatan yang termasyur menjadi sedikit besar kepala dan merasa percaya diri. Dengan keahlian yang tidak seberapa, Jaya nekat meniru Agam guna menyelamatkan Pak Harsa. Namun, itu semua jelas saja tidak berjalan sesuai rencana, malah menimbulkan sebuah masalah. Penuturan Jaya barusan memunculkan sebuah ide licik di otaknya. Satria kemudian berkata pada Jaya, "Lihat aku. Ingat semua yang kamu ceritakan padaku. Beritahu saja pada tua nanti." Dalam hati, Satria terkekeh tentang rencana-rencananya pada Citra ataupun Agam. Pikirannya masih memikirkan tentang membalas apa yang telah Citra lakukan padanya. Kali ini, entah si miskin Agam atau si jalang Citra, tidak ada yang bisa melarikan diri. Beberapa waktu berlalu dan kemudian terlihat pasangan suami istri Parubaya turun dari lantai atas. Tampilan lelaki itu cukup mencolok, dengan alis hitam yang tampak garang dan matanya yang berbinar-binar. Benar-benar penampilan yang tidak biasa. Sang wanita pun tak kalah menawan, dengan kulit putih bersih dan tampilan wajah yang cantik. Dirinya terlihat sangat menarik. Keduanya adalah orang tua Yesi. Tuan dan Nyonya Bastara. Kenapa kalian berdua yang turun dan bukan Yesi? Yesi telah hidup bersama dengan kakeknya sejak dirinya masih belia. Ketika sekarang kakek Harsa jatuh sakit, pasti Yesi sangat terpukul. Ungkap lelaki yang diketahui adalah kepala keluarga Bastara saat ini, Krishna Bastara. Penjelasan dari Krishna membuat Satria mengangguk paham. Dia berdiri dan memberikan sebuah kotak hadiah kepada mereka, lalu berkata dengan sopan, "Ini adalah ginseng liar yang keluarga Mahawira beli dengan harga yang sangat tinggi. Katanya ginseng ini telah tumbuh selama 300 tahun. Aku ingin memberikannya sebagai hadiah untuk Pak Harsa. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku khawatir itu adalah hal yang sia-sia, meski sebaik apapun kondisi Pak Harsa untuk pulih." Sepertinya Krishna tidak begitu menyambut baik hadiah yang dibawa oleh Satria. Bukan bermaksud kasar, tapi keadaan Pak Harsa yang membuatnya demikian. Namun, kalimat tanpa semangat itu disahut oleh Satria dengan segera. "Pak Krishna, jangan terlalu pesimis. Aku akan memanggil seorang dokter hebat yang mungkin mampu menyembuhkan Pak Harsa." Beberapa saat setelah itu, ponsel milik Satria berdering, dan dengan segera dirinya menjawab panggilan itu. "Aku sedang dalam perjalanan. Paling akan tiba di sana sekitar 10 menit lagi."
Ujar suara di penghujung telepon. Panggilan itu berasal dari Pak Rendra. Pak Rendra, aku akan menunggu kedatanganmu. Krishna sedikit tertarik mendengarnya. Dengan semangat dirinya bertanya, apakah itu adalah Pak Rendra, Direktur Asosiasi Trans Taruna? Nama Rendra Maheswara sangat familiar bagi Krishna, begitupun dengan reputasinya. Meski demikian, tidak mudah untuk dapat menghadirkan Rendra, bahkan keluarga Baskara tidak mampu mengundang dirinya. Tapi ini di luar dugaannya. Satria dengan mudahnya mengundang Rendra untuk datang. Dengan bantuan dari Rendra, kemungkinan Pak Harsa untuk pulih kembali bisa lebih besar. Ayahku dan Pak Rendra adalah teman baik. Mereka saling berhutang budi. Ketika ayahku mengetahui bahwa kondisi Pak Harsa sedang dalam bahaya, dia meminta Pak Rendra untuk membantu, berharap itu dapat mengubah nasib Pak Harsa. Krishna tentu menyambut bantuan itu dengan senang hati. Satria, keluarga Baskara telah berhutang budi padamu kali ini. Itu bukan masalah, Pak Krishna. Omong-omong, aku mendengar kabar bahwa seseorang telah mencoba menjebak Pak Harsa. Apakah kita harus memeriksanya? Kalimat itu seperti memancing diamnya Jaya yang sedari tadi masih berlutut di sana. Dengan suara yang terdengar memohon, Jaya mengeluh kepada Krishna. Tuan, aku diajari oleh keponakan mertuaku tentang metode terapi akupuntur yang aku gunakan untuk menyelamatkan Pak Harsa. Jika dia tidak membohongiku, pasti Pak Harsa tidak akan berada dalam kekacauan ini. Satria yang mengetahuinya menimpali dengan suara lirih. Keponakan mertuanya bernama Agam Hairil, dan jok naga jatuh ke tangannya setelah menipu. Kejadian yang menimpa Pak Harsa adalah sesuatu yang berhubungan dengan pria itu. Saranku, panggil dia untuk diinterogasi dan menghukumnya atas kejadian ini. Jika tidak demikian, maka sulit untuk membangun wibawa keluarga Baskara. Baiklah kalau begitu, silahkan saja lakukan, jawab Krishna tenang. Kemudian dirinya mencondongkan tubuh kepada Hadi dan membisikkan sebuah perintah. Baik Tuan Krishna. Kepergian Hadi setelahnya membuat Satria berlonjak gembira. Akan tetapi, ekspresinya sangat berbanding terbalik dengan semangat di benaknya. Wajahnya tampak datar saja. Bajingan, kamu sudah berani membantah ucapanku. Aku akan membunuhmu dan memperkosa istrimu berkali-kali tepat di depan matamu. Hahaha, pasti akan sangat seru, batin Satria. Setelah meninggalkan kastil, Citra mengantarkan suaminya kembali ke kediaman keluarga Pambudi. Di sepanjang perjalanan, Agam menatap sang istri dengan tatapan yang tidak biasa. Di dalam ingatan Agam, Citra adalah wanita yang dingin dan anggun. Tidak bisa dibayangkan kali ini Citra memukul seseorang hanya untuk membela Agam. Lama-lama, Citra mulai menyadari bahwa Agam terus menatapnya, sehingga dia mendengus dingin. Jangan salah paham. Aku hanya menghentikan situasi tadi agar kamu tidak mengatakan suatu hal yang tidak seharusnya kamu katakan, yang mungkin bisa membawa banyak masalah baru bagi keluarga Pambudi. Penjelasan panjang Citra malah membuat Agam semakin tertegun heran. Dia kembali mengajukan pertanyaan. Tetapi dengan menampar Satria, bukankah artinya kamu membuat musuh baru? Bukan urusanmu, jawab Citra dengan marah. Kali ini dia tidak lagi bersabar dan menepikan mobilnya. Keluar dari mobil. Aku akan pergi sendirian menemui nenek. Agam agaknya terheran dengan sikap Citra barusan. Keningnya berkerut, lalu berujar. Kamu pikir aku akan bersembunyi dan membiarkan dirimu menanggung semuanya sendiri? Meskipun aku tidak mampu, setidaknya aku memiliki keberanian. Jawaban Agam membuat Citra tercengang kaget. Kalimat yang dilontarkan suaminya itu jauh dari ekspektasi Citra. Tanpa dia sadari, hatinya mendadak tergerak dan sorot matanya mulai melembut. Tak peduli seberapa kuat Citra, dia adalah seorang wanita dan dirinya jelas membutuhkan dukungan seorang pria untuk melindunginya. Namun, tentu saja meski telah melunak, Citra tak serta-merta menunjukkan perasaannya lewat ekspresi wajahnya. Citra melupakan kemarahannya dan segera menyalakan kembali mobilnya, menginjak pedal gas dan bergumam pelan. Terserah. Aku akan membawamu kembali untuk menanggung kesalahan bersama. Jadi aku tidak akan dimarahi sendirian.